Menurut gue tetap penting karena Axel kan untuk progres mencapai kecepatan tertingginya untuk kejar CF balap. Oke. Gini guys, yang gue nangkep dia sekarang begini loh. Yang gue nangkep, publik sekarang ini lagi pada menganggap Axel nggak penting sejak Konami bikin. Masih ada gak nih announcement di sini? Coba gue bacain. 10.000 dari Firdaus. Udah nggak ada, Cok. Pesan, coba lihat eFootball Lab Bang. Kalau masalah kecepatan itu Axel juga penting. Ada bukti animasinya juga. Sama minta racik Busquets. Oke, Busquets yang mana tapi tuh Bang Firdaus? Yang ini kah? Nah ya makanya nih gue bahas ya. Intinya sekarang publik itu sedang menganggap Axel nggak penting sejak updatean Konami yang terakhir ini. Kayaknya yang dua, malah yang sebelumnya lagi. Sebelum ini tuh udah update. Dan Konami, kan kita semua pas itu ngeluh masalah, ini booster shutdown ya Busquetsnya by the way. Kita mengeluh masalah CF. Waktu itu CF musuh tuh kalau udah diterobos, CB udah kayak gak ada kesempatan untuk ngejar. Nah makanya itu Konami bikin solusinya sekarang itu back yang punya awareness tinggi itu akselerasinya bakal lebih cepat. Itu announcement dibikin sama Konami. Nah, jadi gue menangkapnya gini nih, publiknya menganggap Axel nggak penting untuk CB karena announcement itu loh. Mereka menganggap oh ya udah sekarang tinggiin Axel aja, tinggiin Axel lagi, tinggiin awareness aja. Axelnya nggak usah dipeduliin lah, jadi nggak penting gitu loh. Nah, kalau menurut gua Axel itu tetap penting guys. Nih, pemain Jepang, ada content creator Jepang, dia udah bikin eksperimen guys, ngetes hubungan awareness dan acceleration. Dan setelah dia tes itu awareness dan acceleration itu 1:1 guys, sama. Jadi contohnya dia udah ngetes 90 acceleration, pemain yang punya 90 acceleration dengan 90 awareness, defensive awareness. Dia bandingin sama pemain yang punya, contohnya gimana? 85 awareness dengan 95 acceleration. Itu hasilnya sama guys pas lari. Ini dengan catatan speednya juga sama ya. Jadi mereka udah ngetes, intinya setelah mereka lakuin eksperimen, acceleration, kesimpulannya itu acceleration sama awareness itu 1:1 guys. Nah, tapi kan pertanyaannya, kalau kita ngeracik CB, contoh, gue kasih contoh ya. CB, ini gue racik, siapa nih? Siapa? Contoh gue racik. Racik siapa guys? Racik siapa nih? Kita racik Ferdinand deh, Ferdinand. Back salah satu CB yang paling banyak orang pakai ya, Ferdinand. Contoh racik Ferdinand. Ini jangan ikutin racikan gue dulu guys ya. Ini kan racikan gue nih. Tapi orang-orang bilang acceleration nggak penting. Fokusin ke ini aja bang, ke defensive awareness. Nah, kita kan kalau racik itu, kalau gue sendiri pribadi ngeracik itu pakai rumus guys. Kalau gue ngeracik pakai rumus, hitung-hitungan aja. Untung-untungan gitu loh, untung rugi. Contoh, naikin ke Ferdinand. Ini kan defense-nya udah 12 nih. Kalau naik satu lagi udah naik 4 nih, udah makan 4 poin. Kan kelipatan 4 guys. 1 sampai 4 itu makannya 1 poin. 5 sampai 8 itu makannya 2 poin. 9 sampai 12 itu makannya 3 poin. Nah, 13 sampai 16 itu makannya 4 poin. Ini kalau kita sisa 6 poin. Naikin ke awareness aja bang. Axel nggak penting. Kalau perlu gini deh. Axel nggak penting bang, nggak usah naikin bang. Fokus naikin ke awareness aja bang. Awareness semakin tinggi, semakin bagus bang. Ini sisa 2 contoh, anggaplah naikin ke sini dah. Ini kalau contoh publik nganggap Axel nggak penting, mungkin mereka ngeraciknya begini. Ini kan rugi guys. Sedangkan awareness aslinya tuh dari eksperimen content creator Jepang ya. Awareness dan acceleration itu
1:1. Kita coba compare ya. Ini racikan contoh publik yang menganggap awareness paling penting. Axel nggak penting sama sekali. Speed dan kan speednya udah kecapai 90 nih, udah kenceng nih. Ya sudah, ini racikannya ya. Kita bandingin sama racikan gua ya. Aduh, kepencet. Bentar. Nih, kita bandingin sama racikan gua. Kalian coba bisa nilai sendiri guys. Kira-kira lebih cuan yang mana? Lebih worth it yang mana guys? Ini gue berusaha untuk menjelaskan sebisa gue ya guys ya. Sorry kalau terbata-bata penjelasan gue. Nah, kira-kira nih guys, worth it atau enggak guys? Cuan atau enggak kalau ngeracik Ferdinand begini? Yang sebelah kiri ini racikan publik yang menganggap yang penting awareness tinggi aja, mentokin awareness. Kalian coba hitung-hitungan deh. Turunin 2 defense, bisa naikin ke ini loh. Bisa naikin ke awareness 6. Kalau kalian pakai logika, kira-kira worth it gak guys? Cuan gak? Turunin 2 defense doang nih. Tapi bisa naikin ke akselnya sampai 6 loh. Kira-kira worth it gak tuh? Cuan banget kan? Dan apalagi perbandingannya 1:1 kan? Axel dengan awareness kan? Coba kalian hitung sendiri aja. 25.000 dari Jack. Pesan nih buat yang masih batu bang dan Apa tuh? BTW bagi racikan BT Gabriel nih. AS terbaru. Dikasih video sama Bang Jack nih. Head to the pitch. After starting the run, we can see that Tony Adams with 90 acceleration reaches the 16-meter D-box line first. You can clearly see Nah, ini yang dimaksud ya. 70 acceleration and 90 acceleration. Now, when they run all the way to the midfield line, the gap stays the same. This is because all the players have the same speed. Once they reach the top speed, they run at the same pace. I repeated the same test with Willian Pacho. From 70 to 90 acceleration, the gap looks the same. When they reach the midfield line, the gap distance does not change. To better understand speed and acceleration, I lowered Willian Pacho's speed to 80 and compared it with Kita nonton bareng-bareng guys. because the acceleration is the same, the first 16 meters are equal. After that, the player with 88 speed moves ahead and reaches the line faster. To make this clear, I tested this again using Paolo Maldini with 3 defense setups. Players with higher acceleration reaches the D-box line first. But within a second, the player with 95 speed catches the player with 80 speed. In the end, the players with higher speed reaches the midfield line first. To take this to the next level, I tested 2 players. One had 80 speed and 90 acceleration. Other one had 90 speed and 90 acceleration. I merged both clips to see when the transition between speed and acceleration happens. By slowing down the clip, I found that after about 12 meters, the animation starts to desync. This is why the transition happens. After that point, the faster player 12 takes the meter. lead. In the recent 5.2.0 update, Nah, ini yang gue maksud. Konami adjusted Update Konami ini. defensive awareness affects acceleration. However, in my test, I did not find any clear difference. A well-known analyst, Amadeus, claims defensive awareness only affects the launching animation when the defender begins to run. This happens only when the player is in a marking state. In his test, he compared 40 versus 99 defensive awareness, which is very unrealistic. 10.000 dari Arden 78. Pesan, tapi Jimna menurut Lusma yang penyepon Axel bang. Nah, Sampai Axel harus lebih kencen dokter speed bahkan sampai ngorbanin stats defense and kontak fisik. kalau menurut gue balik lagi ya. Ngeracik itu kalau bagi gue, racik itu ada rumusnya guys. Rumus hitung-hitungannya kayak rumus untung rugi lah. Kita hitung-hitungan gitu loh, rugi untung. Karena yang kayak gue bilang tadi guys, turunin 2 defense untuk naikin ke 6 acceleration, kira-kira untung atau rugi guys? Untung banget guys, untung banget. Jadi kalau ngeracik itu jangan, dan gue selalu kasih satu tips ini ke kalian guys kalau mau ngeracik ya. Kalau ngeracik itu jangan mencoba untuk menghilangkan ciri khas playernya guys. Racik disesuaikan aja sama ciri khas player masing-masing guys. Karena setiap player tuh kan punya ciri khas masing-masing kan guys. Contohnya kayak Ferdinand lah. Dia kelebihannya apa? Di badannya kan, di fisiknya lah.
Jangan kalian coba untuk menghilangkan ciri khas dia dengan apa? Dengan bikin dia, wah gue merasa Ferdinand gue lemot nih. Gue mau dia kenceng larinya. Turunin defense-nya ah. Naikinnya di speed kenceng. Yang penting larinya kenceng. Itu kalian menghilangkan ciri khas dia guys. Menghilangkan ciri khas si Ferdinand. Ferdinand emang bukan tipe CB kenceng. Kalau kalian mau CB kenceng jangan pakai Ferdinand. Lebih tepatnya kayak gitu. Contoh kayak Gullit. Aduh Gullitnya berat. Gue pengennya enteng. Gue racik full dribble. Gue racik full dribble apa segala macam. Turunin aja fisikalnya. Jadinya kalian menghilangkan ciri khas player tersebut dan malah ngerusak playernya guys. Malah yang ada playernya makin gak enak guys. Mending kalian pakai pemain lain guys. Kalau emang kalian ngerasa Gullit berat, berarti kalian gak cocok pakai Gullit. Cari player yang sesuai dengan playstyle kalian gitu loh. Kalian sukanya main terobos-terobos, main apa gocek-gocek, suka pakai pemain ringan. Berarti Gullit bukan player yang tepat untuk kalian guys. Pakai Del Piero, pakai Mbappe, pakai Dembele gitu loh. Jangan menghilangkan ciri khas playernya guys kalau ngeracik itu. Dan kenapa menurut gua acceleration penting, apalagi buat gua guys? Karena gua pengguna long ball counter guys. Gue pengguna taktik long ball counter. Kalian pakai logika guys, coba. Quick counter sama long ball counter menurut gue beda cara ngeracik. Cara ngeraciknya itu beda. Kenapa gue bilang beda? Long ball counter itu defense line-nya rendah guys. Defense line long ball counter rendah, sedangkan quick counter tuh tinggi. Dia dari atas guys, tinggi banget. Nah, jadi quick counter mungkin kalian ngeracik back-nya itu bisa lebih diprioritaskan ke speed. Sedangkan long ball counter, menurut gua, Axel tuh sangat penting guys. Karena apa? Karena defense line-nya rendah. Apa ya? Nih. Karena defense line-nya rendah, dia tuh lebih, jarak larinya tuh lebih pendek guys. Kalian tadi baca apa? Kalian tadi udah nonton kan video dari Bang Jack tadi? Tadi si content creator siapa tuh? Dia ngetes pemain dengan speed 80, acceleration 90 dibandingin sama speed 90, acceleration 90. di lari 12 meter pertama itu sama guys. Jaraknya sama loh mereka loh. Tapi setelah 12 meter ke atas itu baru kelihatan perbedaannya. Yang speed 90 jelas menang guys. Itu artinya apa? Acceleration itu yang menentukan kecepatan lari dalam 12 meter pertama guys. Nangkep gak sih? Gue susah nih guys ngejelasinnya guys. Sorry kalau gue ngejelasinnya agak terbata-bata guys. Gue bukan guru guys. Jadi gue mencoba berusaha untuk membungkus katanya sebagus mungkin guys. Pada ngerti gak sampai sini guys? 5. Dari Vic, pesan, ilmu mahal mantap Bang Den. Mantap Bang Vic. Thank you Bang Vic ya untuk donationnya. Ngerti gak guys? Paham kan? Karena LBC itu long ball counter atau serangan balik itu kan garis pertahanannya rendah guys. Jadi kalian bakalan lari jaraknya tuh sama gawang itu lebih apa ya? Lebih dekat loh. Jaraknya lebih pendek. Maulana, Jadi lebih penting acceleration. Football Lab Bang. Bisa banyak tes nggak hanya speed axel tapi lainnya. Iya. Tuh ya buat yang pengen belajar juga tuh. Intinya logika simpel aja gitu guys. Kalau quick counter, dia jarak defense line ke gawangnya itu lebih jauh kan. Jadi kalau misalkan musuh terobos-terobos itu start larinya tuh jaraknya jauh loh guys. Nah mungkin itu lebih butuh speed yang kencang guys. Itu mungkin bisa kalian raciknya lebih memprioritaskan lebih ke speed lah. Tapi kalau kalian pengguna long ball counter, menurut gua acceleration sepenting itu. Gitu ya. Cukup ngerti apa? Udah bisa dimengerti gak guys? Body defensif juga dipengaruhi oleh Axel. Ya betul guys. Axel tetap penting guys, tetap penting. Jangan hanya karena kalian nontonin penjelasannya si Konami yang update terakhir tuh defensive awareness mempengaruhi acceleration. Semakin bagus defensive awareness, acceleration pemain tersebut bakal semakin bagus juga. Jangan hanya kalian nonton itu langsung kalian anggap oke, berarti acceleration udah gak penting. Kita fokus raciknya ke defensive awareness saya. Gak gitu guys. Kan lebih bagus lagi kalau misalkan defensive awareness tinggi, acceleration tinggi. Kan itu lebih bagus lagi guys. Jadi kenapa enggak?
Kenapa harus kalian fokusin udah ke awareness aja full, mentokin awareness. Accelerationnya 0 aja udah, nggak usah dinaikin sama sekali. Jadi ya kalau ngeracik menurut gue lebih ke rumus aja sih, hitung-hitungan untung rugi, untung dan rugi lah. Ingat rumusnya 1-4 itu naik kemakan 1 poin, 5-8 kemakan 2 poin. 9-12 itu kemakan 3 poin. Jadi kalian bisa hitung-hitungan sendiri aja. Untung ruginya gimana tuh. Tetap prioritasin ya, pasti ngeracik back itu ya statistik defense ya guys. Tetap nomor 1 utamain ya statistik defense. Speed, acceleration, physical contact itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah. Kesekian lah. Nomor 1 tetap defensive stats. Tapi jangan sampai kalian gak peduli Axel sama sekali gitu loh. Sudah mengerti ya guys ya? Ya gue jelasinnya kayak kurang jelas, Cuk. Cuman ya gue udah berusaha ya guys ya.